Blue Lock episode yang ke-56 kembali dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, kita pun akhirnya diperlihatkan mengenai seperti apakah kehebatan dari Noel Noah dan juga apakah alasan yang saat ini mampu membuat Noel Noah menjadi pemain terhebat sekaligus pemain nomor 1 di seluruh dunia. Dan juga apakah alasan yang saat ini mampu membuat Noel Noah menjadi pemain terhebat sekaligus pemain nomor 1 di seluruh dunia. Tidak hanya itu, karena pada satu episode yang sama ini, kita pun juga akan ditunjukkan tentang sebuah momen kebangkitan dari kekuatan baru yang akhirnya bisa diraih oleh Isagi Oichi. Singkat cerita, sebagai pemain nomor 1 di dunia, Noah pun mempunyai sebuah kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh para pemain lainnya. Ada yang bisa tebak apa itu? Ya, apapun jawabannya, yang jelas Noah bukanlah pemain dengan kemampuan fisik terhebat dan terkuat sama seperti CP. Dia pun bukan pula seorang ahli taktik yang memiliki kemampuan otak luar biasa jenius sama seperti Marcos Rufy. Karena faktanya di dalam kedua hal itu, Noah pun hanyalah pemain yang biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan para master striker lainnya. Namun terlepas semua hal di atas, ternyata ada sebuah hal yang tidak bisa dimiliki oleh para pemain lain, yaitu sebuah anugerah dari Tuhan untuk bisa menggunakan kedua sisi pada tubuhnya dengan kemampuan yang sangat seimbang dan juga sangat optimal. Atau di dalam dunia medis dan menurut bahasa asli yang ada di dalam manga Blue Lock, kemampuan spesial yang dimiliki oleh Noah ini disebut dengan ambidexteritas. Itulah yang membuat Noah menjadi sangat hebat. Karena dalam praktika di dalam lapangan, tidak peduli posisi sesulit apa yang saat itu sedang dihadapi oleh Noah, nyatanya Noah tidak akan pernah kehilangan keseimbangan. Mengingat dia memiliki kontrol yang sangat sempurna atas tubuh bagian kanannya dan juga tubuh bagian kirinya. Hal itu jugalah yang membuat Noah menjadi seorang striker paling berbahaya di dunia ini. Mengingat Noah mempunyai kemampuan yang sangat lengkap dalam hal untuk mencetak gol, baik itu melalui tendangan dari kaki kanan ataupun tendangan menggunakan kaki kiri. Nah, tepat setelah penjelasan mengenai kemampuan itu sudah dijelaskan kepada kita semua melalui sudut pandang dari Isagi Oichi, kini scene pun kembali berpindah lagi menuju ke dalam lapangan. Di mana pada momen ini, nampak Lavinho dan juga Noah yang sudah sama-sama kehabisan waktunya untuk bermain. Mengingat Jin Pacheco hanya memberikan waktu selama 3 menit untuk melakukan sistem pergantian pemain bintang di dalam setiap pertandingannya. Oleh karena itu, di momen selanjutnya, Noah pun tanpa pikir panjang langsung menoleh ke arah Kunigami serta berkata kepadanya, "Woi, berdirilah Kunigami. Kali ini aku akan memberikanmu 1 kali kesempatan lagi. Karena aku akan memilihmu untuk kembali bermain demi menggantikanku." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Noah pun kembali melanjutkan semua kalimatnya. "Jadi bagaimana manusia tiruan? Apakah sekarang kau sudah bisa mengikuti semua pergerakanku setelah kau melihat bagaimana caraku bermain secara langsung? Ingat, ini adalah kesempatan terakhir yang akan kalian dapatkan. Karena jika pada pertandingan ini kalian tidak bisa bekerja sama untuk menciptakan gol, maka aku tidak akan pernah memainkan kalian lagi di dalam tim ini." Mendengar semua ucapan dari Noah yang menyebut Kunigami sebagai manusia tiruan, Isagi pun seketika nampak sangat terkejut. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat segera bertanya kepada Kunigami, "Tunggu Kunigami, tolong jelaskan kepadaku apa maksud perkataan dari Noel Noah dan kenapa dia malah memanggilmu sebagai manusia tiruan alias Copyman?" Walaupun pada awalnya Kunigami sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan itu, namun setelah melihat keseriusan dari Isagi, Kunigami pun tanpa ragu akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Isagi Oichi. "Dengar, Wildcard adalah sebuah program yang dibuat oleh Jin Pacheco dengan sebuah tujuan untuk menciptakan seorang pemain muda supaya memiliki kemampuan yang setara bahkan sama persis dengan kekuatan milik Noel Noah. Baik itu di dalam segi fisik yang sangat sempurna ataupun di dalam segi teknik dalam permainan. Intinya Kunigami versi Wildcard adalah Kunigami yang dilatih untuk bisa meniru semua kemampuan dari Noel Noah. Itulah sebuah alasan sederhana kenapa Noel Noah malah memanggil Kunigami dengan sebutan manusia tiruan. Nah, tepat setelah menjelaskan hal tersebut kepada Isagi, Kunigami pun dengan cepat langsung berjalan untuk kembali ke posisinya dan meninggalkan Isagi Oichi sambil berkata dengan lantang kepadanya, "Dengar Isagi, daripada kau sibuk memikirkan mengenai diriku yang sama sekali tidak penting, maka lebih baik kau coba pikirkan bagaimana nasibmu sendiri. Mengingat di dalam pertandingan ini, kau pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari mereka. Di mana tidak akan ada satupun pemain dari tim Bayern Munchen yang mau mengoper bola itu kepadamu.
Serta tidak akan ada satupun dari mereka yang mau melakukan kerjasama dengan pemain asing sama seperti kita. Mendengar peringatan dari Kunigami tersebut, Isagi pun tanpa pikir panjang seketika langsung meresponnya, sekaligus memberikan sebuah peringatan yang sama kepada Kunigami. Hah, begitu ya rupanya. Alasan kenapa dirimu bisa menendang dengan menggunakan kaki kanan pada kesempatan pertamamu tadi adalah karena kau ini dilatih untuk bisa menjadi sama seperti Noah. Tapi sayangnya gaya permainanmu itu masihlah sangat lemah dan masih sangat jauh sekali dengan gaya permainan sempurna yang dimiliki oleh Noel Noah. Jadi jika kau mau bertahan di dalam tim ini, maka khawatirkanlah dirimu sendiri dan temukanlah sebuah jawaban untuk bisa membuktikan kemampuanmu pada sisa waktu pertandingan kita. Nah, mulai dari sanalah atmosfer di dalam pertandingan ini seketika kembali menjadi semakin panas. Karena faktanya, siapapun yang mampu mencetak gol ketiga lebih dulu, maka tim itulah yang akan keluar sebagai pemenangnya, entah itu Bayern Munchen ataupun di Barcelona. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang kelima sudah dibunyikan, Otoya pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Meguru Bachira. Sebelum pada akhirnya Bachira pun segera membawa lari bola itu seorang diri pada sisi sebelah kiri lapangan. Melihat semua hal itu terjadi di depan matanya, Isagi pun tidak bisa tinggal diam saja. Hingga pada satu panel yang sama ini, dia pun segera berlari menuju ke arah Bachira dengan niat untuk langsung menutup jalur dribble dari Bachira dan juga merebut bola itu. Tapi sayangnya kali ini Isagi lah yang harus kecewa. Karena tepat setelah dirinya berhasil mendekat, Bachira pun tanpa pikir panjang malah langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah Itao Toya. Serta mereka berdua pun akhirnya langsung melakukan sebuah pola serangan kombinasi untuk bisa melewati penjagaan ketat yang saat ini sedang dibuat oleh para pemain dari tim Bayern Munchen dengan menggunakan teknik operan pendek 1-2-nya. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Grim yang melihat sebuah peluang ketika Otoya mengembalikan satu buah umpan pendek itu kepada Bachira, akhirnya langsung berlari menuju ke arah Bachira sambil melayangkan satu teknik sliding tackle-nya dengan niat untuk menjatuhkan Bachira. Namun di tengah serangan mendadak ini, ternyata Meguru Bachira masih mampu merespon pergerakan dari Gurimu yang sangat cepat sekali. Mengingat pada satu momen yang sama itu, dia pun dengan cepat langsung memutar badannya lagi menggunakan teknik gocekan roulette-nya ala Zinedine Zidane. Serta langsung menyambungnya dengan mengangkat bola itu ke udara menggunakan teknik rainbow flick-nya demi bisa melewati serangan dan juga penjagaan ketat selanjutnya yang dilakukan oleh Rensuke Kunigami. Beruntung di satu momen yang sama ini, Nes pun masih mampu membaca dan juga memprediksi semua pergerakan dari Meguru Bachira. Hingga pada akhirnya dia pun dengan tenang ikut melompat juga di sampingnya, lalu langsung merebut bola itu dari kaki Bachira sambil berkata seperti ini. Walaupun dirimu hebat, tapi gaya permainanmu ternyata sangatlah terbatas. Jadi tidak mungkin kau bisa menipuku dua kali dengan menggunakan gerakan yang sama secara berturut-turut. Melihat sebuah fakta bahwa serangannya telah berhasil digagalkan, Bachira yang nampak sangat terkejut seketika langsung membalasnya. Refleks dari orang ini benar-benar gila. Sementara itu di sisi lain, Nes yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas, akhirnya langsung mengirimkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Michael Kaiser dengan sebuah harapan sederhana, yaitu supaya Kaiser mampu mencetak gol yang keduanya sekaligus gol kemenangannya bagi tim Bayern Munchen. Namun tepat setelah bola itu ditendang dari kaki Nes, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel ini nampak kemunculan dari Isagi Yoichi tepat di belakang Kaiser yang ternyata sudah melompat lebih dulu untuk memotong jalur umpan tersebut sambil berkata seperti ini. Sial, walaupun aku sudah tahu dan juga sudah bisa membaca permainan mereka, namun jika aku hanya terdiam diri saja di lapangan ini, maka tidak akan ada satupun pemain dari tim Jerman yang mau mengoper bola itu kepadaku. Tepat seperti apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kunigami. Jadi mulai dari sini, akulah orang yang akan mengambil bola aku sendiri dan merebut semua umpan yang akan dikirimkan oleh para pemain lain menuju ke arah Michael Kaiser. Sementara itu, dari sudut pandang yang lain, semua orang yang ada di lapangan ini pun seketika malah nampak sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Isagi malah bermain egois sama seperti Baru dan juga Kunigami. Namun meskipun begitu, nampaknya Isagi mempunyai sebuah jawaban yang sangat rasional kenapa dia malah memilih bermain dengan gaya seperti ini. Mengingat menurut Noel Noah, saat ini terdapat dua cara yang bisa mereka gunakan jika ingin diterima sebagai pemain inti di dalam skuad utama tim Bayern Munchen.
Yang pertama adalah menurut kepada Kaiser dan menjadi babu dari Kaiser supaya Kaiser bisa mencetak gol. Dan yang kedua adalah dengan cara menunjukkan kelayakannya melalui permainan sepak bola yang jauh lebih baik daripada Michael Kaiser. Nah, berdasarkan kedua pilihan tersebut, Inzaghi pun ternyata malah memilih pilihan yang jauh lebih ekstrim dan juga jauh lebih sulit, yaitu mengalahkan Michael Kaiser. Tapi sayangnya di momen ini Inzaghi lah yang harus kecewa. Karena faktanya bertarung dengan seorang diri untuk melawan 9 orang pemain inti dari tim Jerman sangatlah sulit sekali. Akibatnya Inzaghi pun saat ini tidak memiliki banyak pilihan. Mengingat tidak ada satupun teman yang bisa dia percaya untuk bisa melakukan serangan kombinasi. Alhasil seluruh rute berlari dari Inzaghi untuk bisa menembus lini pertahanan dari tim Barcelona. Dan juga rute bagi Inzaghi untuk bisa mencetak gol seketika langsung hancur. Hingga pada panel berikutnya, bola yang sebelumnya telah berhasil direbut oleh Inzaghi dari Kaiser, akhirnya malah kembali terbuang sia-sia setelah tembakan dari Inzaghi berhasil diblokir dengan sempurna oleh salah satu pemain bertahan dari tim Barcelona. Beruntung di momen ini masih ada Benedikt Grimm yang mampu berlari dengan cepat menuju ke arah bola liar itu dan juga mengamankannya. Nah, di momen inilah Inzaghi yang masih belum menyerah akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Benedikt Grimm. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berteriak menuju ke arah Grimm supaya dia mau mengoper bola itu kepadanya lagi. Tapi nampaknya Grimm pun sama sekali tidak mau mendengarkan semua perkataan dari Inzaghi. Mengingat dia pun dengan cepat malah berlari menuju ke arah yang berlawanan pada sisi sebelah kanan lapangan. Melihat dan menyadari semua sikap yang ditunjukkan oleh para pemain inti dari tim Jerman, Inzaghi yang awalnya nampak sangat tenang seketika malah menjadi sangat emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam mode flow-nya, alias masuk ke dalam mode seriusnya sambil berkata seperti ini. Aku tidak akan kalah. Jika mereka semua tidak mau membantuku mencetak gol, maka akan kujawab tantangan mereka melalui gaya permainan sepak bolaku. Jadi walaupun aku harus bertarung dengan seorang diri, aku pun harus bisa membuktikan kelayakan dari seorang Inzaghi Ojek dengan cara mengalahkan mereka semua. Dan dengan ini maka kekuatan terbaru dari Inzaghi Ojek akhirnya berhasil dibangkitkan, yaitu sebuah kekuatan yang luar biasa gila dengan nama Metavision. Dimana ketika Inzaghi berada di dalam mode Metavision ini, maka secara tidak langsung dia pun bisa melihat semua pergerakan dari para pemain yang ada di dalam lapangan, baik itu pemain dari tim lawan ataupun pemain dari tim kawan. Sayangnya seluruh alur cerita singkat dari manga Kucing Biru episode yang ke-56 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Inzaghi Ojek sudah berhasil membangkitkan sebuah potensi kekuatan terpendam yang ada di dalam dirinya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai bagaimana kisah selanjutnya dari Inzaghi Ojek, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.